Kamu gak suka sama aku? Halo, aku Teguh. Selamat datang bertemu di tengah. Wis. Ngapain kali? Woi, secara bertemu tengah aja, Bang. Selamat datang bertemu di tengah. Gimana, Win? Gimana, men? Dadakan. Ngantuk. Dadakan. Rasa aja. Ngantuk. Jadi barang. Langsung. Yang penting AdSense. Kamu ada. Oh, belum. Oke, mudahan. Oke, Mudahan ya. teman-teman. Selamat datang di Bertemu di Tengah. Di episode kali ini kebetulan kita lagi liburan bareng dengan teman-teman kita. Ya, ada banyak di belakang. Kurang lebih 15 orang lah. Oke, jadi langsung aja gue kenalan dulu gue untuk teman-teman biar tahu. Nama aku Teguh. Cuma sering disebut Ontot. Kalau nama IG Godzilla. Udah. Kenapa namanya Godzilla? Godzilla karena ada gohnya di situ. Oh, cuman itu ya. Jilanya itu terlalu berarti. tidak terlalu berarti. Ya. Yang penting keren lah ya. Daripada kita pakai nama asli itu kayak orang tua lah. Oke, jadi bintang tamu untuk memantik atau menjadi penanya ke kami gitu loh. Karena kami lebih ingin dominan bicara gitu. Oke. Jadi aku nanya ke kalian. Iya dong. Oke. Sembarang pembahasannya terserah kamu bebas atur. Oke. Oke, gimana? Mungkin yang aku kuasain sedikit ya. Oke, boleh. Nah, motor ya kali kan? Boleh. Ya. Sekarang kan kita tiap hari naik motor nih. Pasti kita gak jauh-jauh dari situ lah. Menurut Bro Aswin dan Bro Bemo, Bro Man, Oke. anak motor di mata kalian. Oke, pandangan kita ya. Pada motor. Gimana, Win? Jujur ya, Ya sekarang. kalau kita nggak pintar-pintar sebenarnya boy untuk melihat ada beberapa oknum yang arogan sih. Arogan sih, itu yang ku garis bawahi. Khusus motor tertentu ya. Contohnya Aku jujur ya, tidak banget lah dengar knalpot yang terlalu racing berat. gitu. Racing gitu. Knalpot racing. Walaupun sebenarnya motornya memang memenuhi standar. Oh, Ya, ada beberapa, tapi ada juga yang dipaksakan kan. Bukan kayak beat bear. Ya, beat kayak gitu. Tapi kalau yang memang harus racing, oke, enggak juga. Enggak juga sih. Ini apa ya? Kita tahu konsekuensi logis dari hal-hal begitu ya mungkin nggak disenangi orang sih. Benar. Jadi aku termasuk orang yang nggak suka aja dengar, tapi bukan berarti benci ya. Hanya sekedar nggak suka aja. Iya. Pemotor Oke, begitu. I know. Tuh. Ini nanti kau kasih solusi kah? Ku jawab lagi. Sembarang kamu. Sampai sore kalau ini, Bang. Kalau Bro Aswin yang kutangkap ya, dia nggak sukanya karena racingnya, suara knalpotnya, kurang respect ya. Oke, save dulu. Nanti kita bahas. Apa ya? Save ini. Ya jadi kalau misalkan aku sendiri tanggapanku ya biasa-biasa aja. Cuman aku juga setuju sama Aswin kalau misalkan knalpotnya yang terlalu ngeber gitu nah. Ya kan maksudnya kayaknya kurang tergantung tempat sih. Kalau misalkan di jalanan sebenarnya bebas aja, tapi kalau misalkan kayak di kalau kayak di perumahan kompleks segala macam itu cukup mengganggu sih. Benar. Apalagi di gang loh boy, gang-gang sempit, rumah dempet itu agak mengganggu. Jadi gitu. Oke. Sebagai anak motor, tanggapanmu terhadap kami ada beberapa hal yang kita nggak sukai. Contohnya Berarti kalian nggak suka sama aku dong? enggak, yang kita nggak suka kan dengan kebiasaan anak motor yang pakai knalpot, yang nyaring itu loh. Kan aku pakai juga. Oh iya itu kan menurutmu kan. Bangsat, kita mau berdebat Kak Gu. Oke, jadi gimana Gu? Garis besarnya gara-gara suara knalpot racingnya sama arogansinya. Arogansinya itu menurutku memang ya gara-gara knalpot racingnya. Jadi kayak arogan lah dia. Betul nggak sih? Bro Aswin pernah nggak naik motor knalpot racing? Nggak pernah. Itu salahnya Bro Aswin. Jangan menilai dulu sebelum Anda mencobanya. So gini gue, aku punya pengalaman dulu. Makanya sampai sehari ini aku nggak bisa tuh dengar knalpot yang racing. Karena waktu itu di tepian Ya. ada satu kejadian yang orang ngebutnya langsung brak pecah gitu nah. Oh, yang Motornya motornya pecah itu ya. Aku tuh seakan-akan kalau dengar suara knalpot yang nyaring, Pasti kecelakaan. ini ketunggu aja tunggu braknya kapan ini. Makanya aku kadang-kadang tutup mata karena nggak suka aja gitu, nggak bisa aja sih kok. Jadi traumatik ya ngelakuin ya. Bukan traumatik sih. Yang sampai kamu harus nutup telinga itu kenapa? Aku sebagai teman yang sering jalan sama kamu, ada ngeber tuh, gue stop tutup telinga dia. Kenapa gitu loh maksudnya? Nggak nyaman aja sih kalau aku. Oh, nggak nyaman. Mungkin ya
nggak salah sih, itu memang dari sisi psikologi Bro Aswin. Oke. Kan mungkin harus ke dokter juga nggak apa-apa. Jadi memang sebenarnya kalau yang pakai knalpot racing itu ada dua ya, ada kebutuhan sama buat gaya-gayaan. Kalau yang buat gaya-gayaan sesi rendah, motor harian, motor buat ke pasar lah, dipakai racing yang nggak cocok kan. Nah itu salah sebenarnya. Aku mau menyalahkan orang yang begitu. Ya, terus pasti itu desibelnya melewati standar. Kalau yang racing sesuai spek motor, itu juga menambah performa kan yang pasti. Nah kalau itu sih harusnya oke aja sih. Asal nggak dipakai di gang ya, etika itu kembali ke masing-masing. Nah itu Oknum lah sih, beratnya. Spek motor yang kayak apa nih yang cocok dan pantas dipakai Menurut- knalpot ngeber? Menurut Ya, aku nih, ya yang 250 cc ke atas lah. Gas semua sesi ke atas. Ya, Oke. kan memang enak suaranya itu, pasti desibelnya juga pas lah. Jadi agak smooth ya. Yes, Oke. menambah performa. Masa cc rendah dikasih knalpot ember supaya laju, kan mending dia beli yang cc besar kan. Makanya benar kalau lebih dispesifikkan, kita memang nggak sepakatnya sama yang motor-motor mungkin yang tadi Iya, di terus bawah 250 cc. kembali lagi ke tujuan dia berkomunitas itu kan, untuk menambah teman, pergaulan. Iya. Terus supaya ada attitude yang bagus. Kalau ada yang kurang bagus, berarti oknum. Oke? Siap. Gini, Jadi kalau ada yang Nggak bagus. attitude-nya nggak bagus, itu pasti oknum. Yes. Oke. Sama seperti ini ya kemarin ya. Siapa? Demo kemarin. Oh iya. Ada attitude-nya yang nggak bagus, Itu bakal oknum. halte. Betul. Itu oknum, Betul, Bapak bukan Bel. mahasiswa ya. Betul sekali. Oke, hidup anak motor. Hidup. Habis. Oke? Terus kan ada beberapa tuh yang aku lihat fenomenanya kan. Ah, Anak motor yang didampingi oleh patwal, terus bisa nggak tahu ya gimana sistemnya, tapi bisa seenaknya langsung menerobos lampu merah. Menurut aku tuh itu sebuah keresahan gitu. Ya kan, kita ini lagi antri dan macet, nunggu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Terus Terus dia seenaknya nerobos. Padahal, Senerobos setnya ya, Cah. Nah, padahal dia nggak urgent banget. ya kenapa itu? Kenapa? Dia bayar kayak itu? Oke, kita save dulu. Bro Aswin, sama? Ya sama dulu. Coba. dibuatkan Oke, pertama mereka memang bayar karena pengawalan juga, mereka kan digaji, butuh duit juga si Pengawalan petugasnya. jadi dibayar ya, gue. Dibayar. Oke. Itu nggak sedikit juga sih ya, lumayan lah. Ngomong ya. Ya. Dibayar, memang dibayar. Terus kalau masalah mereka menerobos lampu merah itu juga aku kurang suka ya, karena mereka nggak urgent banget. Kalau sama ambulan ya kalah urgent lah. Mungkin itu ya hanya oknum lagi. Nah, soalnya gini men, soalnya Gimana? aku ada nonton kontennya si Zawin sama si Dodit, Ya, katanya Nur. si Dodit. Heeh. Itu tugasnya patwal emang kayak gitu. Patwal itu kayak penggantinya lampu merah, lampu traffic light itu. Dia bilang kayak gitu. Jadi saat patwal itu mendampingi buan motor, jadi ceritanya dia langsung memposisikan sebagai traffic light yang mana boleh aja menerobos itu supaya lalu lintas lebih lancar. Padahal secara logika kalau orang yang seharusnya lampu hijau jadi stop gara-gara mereka lewat. Ya kalau cuma 2 motor boleh lah. Tapi kalau misalkan 30 motor, 40 motor lumayan kan. Betul. Ini udah selesai lampu hijau, nggak jadi jalan tuh. Benar. Yang jalan sebelah sini lagi. Nah, itu kan termasuk Nggak ngomongin. harus dipertimbangkan. Harus biar semua jelas. Kalau sepengetahuanku ya, mungkin banyak juga nggak ku tahu. Iya. Harus ngikutin lampu lalu lintas juga sih. Sebenarnya dan seharusnya ya. Kalau setauku sih. Tahu mau ya. Enggak apa-apa. Iya. Ini kan beda soal referensi Ya, aja ini- kan. Mungkin tahu bisa tulis komen di bawah sama nama IG-nya. Komen terbaik dapat ukulele. Hai, aku tebak-tebak ini ya jawabannya. Oke. Oke. Apalagi Bro Aswin? Gue, aku mau nanya nih gue. Tadi oknum ya atau Oknum. stereotip pada Oh, akhirnya. yang arogan tadi. Oknum atau stereotip lah sering Iya, kita dimanapun ada lah sebenarnya. Yes. Dan kenyataannya kan hari ini banyak tuh balap motor liar apa Oh segala. iya, Ya kan yang pada akhirnya menyerang komunitas-komunitas yang sebenarnya baik-baik aja. benar. Dan pada akhirnya digeneralisir tuh. Semua komunitas Langsung dicap semua komunitas motor. pokoknya kalau di tepian makam kalau ada motor berjejer sama ada spanduknya di depan, nah itu amor tuh. Iya. Itu stereotip hari ini. Ya. Nah, kayak mana gue? Sebenarnya kita nggak bisa melihat dari sekali lihat gitu aja ya Bro ya. Kalau yang suka balapan liar tuh kalau kita perhatikan itu anak-anak di bawah 18 tahun. Paling mentok 20 tahun lah. Oke bro. Itu yang pasti itu nggak jauh-jauh, kalau sudah tua nggak mungkin deh ke situ. Karena memang
sepengetahuanku ya, jiwanya masih apa ya namanya? Itu pengakuan. Butuh pengakuan gitu lah, labil, terus adrenalin tinggi, nyawa masih 9. Nggak mikirin masa depan lah. Jadi ya nggak bisa juga dicap kayak gitu. Oke ya, jangan diulangi ya. Gak suka gitu. Jangan diulangi. Oh iya. Untuk mereka ya. Oke, aku sering lihat Instagramnya Iya. Ya, aku sering lihat Instagrammu, lihat stories dan lain sebagainya. Kamu kayaknya aktif banget di Dulu. komunitas dulu ya. Iya. Sekarang enggak ya? Kurang. Karena Iya, kerjaannya. Betul. Oke. Seperti yang aku bilang tadi lah. Apa sih hal yang membedakan? Kamu pernah ikut komunitas? Pasti aku yakin kamu pernah ikut komunitas-komunitas yang lain lah sebelumnya. Sebelum hari ini ada di komunitas motor, walaupun katamu nggak aktif gitu ya. Kurang lah karena pekerjaan. Apa yang membedakan, hal spesifik lah yang membedakan antara komunitas motormu ini dengan Komunitas motor yang lain. bukan organisasi-organisasi atau perkumpulan yang sebelumnya kamu ikuti gitu? Apa kayak orangnya kaya semua? Salah satunya itu. Ya, haji-haji. Sebenarnya, gengs, perbedaan itu dari tujuan kita lah. Apa sih tujuan kita masuk komunitas itu? Kalau dulu pernah ikut Earth Hour sih, itu ke lingkungan ya. Pencitraan kan, suka-suka bersihin sampah. Aku dulu kan pencitraan. Tapi kalau dia orang-orangnya bagus-bagus semua, ya itu pertama dia ke tentang lingkungan. Kalau motor ya tentang motor dong, tentang hobi. Apa ya, ada kesenangan di situ, kita ikut di situ tuh. Kalau nggak ada kesenangan ngapain kita ikut kan? Kalau aku naik motor tuh kayak ada kesenangan, apalagi ngelihat keliling-keliling jalan-jalan, ngeliatin alam-alam, kayak free gitu loh. Habis kan bisa weekend tuh motoran. Beban dari Senin sampai Jumat tuh lepas. Ketika kita motoran. Makanya aku seneng. Yang kedua olahraga. Kata orang motoran nggak capek, nggak keringat, cobain. Motoran 12 jam. Udah serius. Iya. Catur 12 jam. Yang ketawa dia. Makanya disebut olahraga catur kan. Terus apa ya? Kenapa? Terus silaturahmi. Kenapa disebut olahraga catur? Karena apa? Itu sudah. Aku pernah nanya itu, Bang. Kenapa disebut olahraga catur? Karena dia membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan konsentrasi yang tinggi dia harus olahraga, jogging. Jadi basicnya dia jogging, keringat lah pokoknya. Mending dia keringat jogging aja kan, nggak usah catur gitu. Kalau jogging kan? Iya, apa namanya? Turunan dari jogging catur itu. Ilmumu. Jadi begini. Nah, aku ini ada dengar beberapa istilah seperti Sunmori, Kopdar. Nah, apa sih perbedaan yang jelas? Perbedaan antara Sunmori sama Kopdar selain kepanjangan nama dari itu ya. Kopdar kan kita tahu apa? Darat. Sunmori itu Sunday Morning riding. Nah, apa selain itu bedanya selain kepanjangan itu? Ini Bro Ruman bener-bener nggak tahu kah? Iya, kebetulan Nggak tahu. Bro Aswin? Nggak Tahu sama sekali. Kalau tahu kasih tahu Bro Ruman. Bener nggak tahu, jadi ngomong nih. Iya, boleh silakan. Jadi pertama dari kopdar itu kopi darat. Mungkin dari istilah-istilah dulu kita di radio kan, tahu sendiri kalian. Dipakai sama komunitas-komunitas. Itu dijadikan agenda rutin, entah itu bulanan atau mingguan. Di situ kita ketemu membahas agenda-agenda apa yang dilakukan. Nah, biasanya diagendakan itu Sunmori. Oke? Jadi kita kopdar mengagendakan Sunmori. Iya, tujuannya itu. Kalau Sunmori nggak rutin gitulah. Tergantung member-membernya bisa nggak. Itu istilah Sunmori sendiri diambil dari dulu anak Jakarta. Mereka minggu pagi itu Sunmorian, motoran. Karena pas minggu pagi itu jalanan di Jakarta tuh sepi. Iya. Nah, jadi mereka di situlah mereka puas. Oke, Jambore apa gue? Jambore. Jambore itu komunitas Vespa Jambore. Itu masuk kopdar Sunmori atau memang ada event tertentu? Ya itu biasanya di suatu daerah. Untuk mengumpulkan itu agak ribet lagi sih. Sama kayak Jambore pramuka gitu lah. Ribet juga kan? Repot kan? Ya sudah kayak gitu. Kalau apalagi tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah enak. Jadi kalau kamu sendiri ada yang mau tanyakan nggak? Oke, pernah lihat vlognya Andre kan? Yang motoran itu. Pernah nggak? Belum. Ada Colan nih kan? Iya. Yang dia motoran. Iya, Jaya. Siapa kita? Ruhman Teguh Aswin. Oke, lanjut. Jadi gimana? Mungkin nggak Bro Aswin nanti. Misalkan kamu tua nanti kan, sudah banyak duit.
Amin. Aku banyak duit. Amin. Aswin juga. Bingung nih kita bikin klub motor kayak Andre gitu. Mungkin nggak? Apa masih tetap seperti tadi? Oke. Tentang anak motor. Kalau aku mungkin kalau aku punya banyak uang kayaknya aku nggak invest ke motor ya, mungkin ya. Karena pertama aku suka berjalan, tapi suka jalan tuh untuk ke tujuannya aja gitu loh. Nggak nggak terlalu bisa menikmati jalan gitu loh. Tahu nggak sih? Kalau misalkan aku menikmati jalannya, misalkan ada spot sini bagus ya udah nikmati itu gitu loh. Tapi nggak proses perjalanan yang lebih kepada semua proses perjalanan. Ya, tapi lebih kepada kayak pemandangan yang bagus segala macam. Nah, jadi aku bisa bilang itu alasanku juga sampai saat ini aku nggak pernah mencoba dan belum pernah mencoba jadi anak motor resmi. Selain jadi anak motor kurang resmi yang SMP yang pernah lah aku rasain tuh balap-balap liar aku dulu waktu SMP ya gitu. Jadi aku mungkin nggak akan invest ke motor meskipun nanti aku cukup banyak uang gitu loh. Bukan invest sih sebenarnya. Lebih kepada ini kan cari hiburan lain gitu lah. Karena kayaknya aku tuh hobiku bukan di situ gitu. Oke. Apa hobinya? Mungkin lebih kepada kayak ini sih review motor. Enggak sih, mungkin kayak lebih kepada bahan-bahan yang aku ingin pelajari. Kayak contohnya kan aku lagi sering buat video ya. Mungkin aku lebih baik investnya ke gear ini kan, gear kamera segala macam. Kalau Aswin gimana guys? Ya. Itu aku ya sama sih, hobiku dari dulu ngoleksi barang gitu. Barang-barang vintage ya? Iya, terutama barang-barang vintage juga. Kenapa suka dikoleksi, men? Suka aja. Padahal kurang dari satu tuh nggak enak aja. Harus lebih dari satu lah. Bukannya mubazir ya ujung-ujungnya. Ya sama sih sebenarnya, kayak kalau kita bilang kayak motor, ngapain sih pakai motor yang spesifikasinya tinggi, belum tentu relatable juga. Padahal yang biasa aja udah cukup. Ya, sebenarnya juga contoh. Apa ya, kalau orang hobi memang kadang-kadang kerjanya ngutak-ngutak yang sudah ada. Gitu. Kepuasan masing-masing lah itu lah, men, kembali. Nggak bisa disamakan tingkat kepuasan orang itu. Karena menurut Jangan Anda menjudge. Jangan Anda menjudge. Karena menurut aku ya, aku pakai motor, misalnya pakai motor beat masih bisa aku keliling Samarinda, ya kan? Ya walaupun tadi sih aku bilang kalau pakai motor yang dari pabrikan pun sebenarnya juga bisa aja kan? Iya, udah nyaman. Tapi kan memang ada kecenderungan orang yang hobi selalu nggak puas dengan apa yang dia miliki, selalu pengen lebih lah dibandingkan orang lain. Itu wajar lah aku bilang. Oke. Tapi yang pasti apa ya? Ya kamu nggak no motor lah, itu aja lah. Ya. Sama aja. Memang kita tuh nggak bisa menjudge gitu aja. Kita harus mencoba dulu. Tapi aku memang pengen punya Vespa sih. Nah, karena vintage tadi ya mungkin. Iya, aku pengen punya Vespa sih dari dulu. Benar itu. Kan Asun pengen punya Vespa. Kalau kamu nih, kira-kira ada nggak kayak motor impian yang kayak nggak impian juga sih, kayak motor yang ingin kamu pakai banget atau kamu ingin miliki? Banyak sih. Banyak ya, kalau apa motor sih itu banyak. Pengen Ceref Rally 250. Harga 81 juta, Pak. Ceref? Iya, yang 250. Yang setengah ya. Iya, ngomong apa ya? Aku dengar orang ngomong spesifikasi motor ini, turbinnya inilah ini, nah turbin pesawat. Oke, itu lah. Aku juga sih sama kayak Asun, Vespa tapi Vespa Matic. Iya, kalau Vespa Matic kan Vespa Nyaldi gitu ya. Oke. Tapi gini gue, Amor itu bisa nggak disematkan ke kalian komunitas yang apa ya, kesannya nggak ugal-ugalan, Bisa. terstruktur. Bisa. Tetap Amor ya kalian ya. Kalau menurutku anak motor tuh yang tiap harinya pakai motor. Kalau aku sekarang cuma Sabtu Minggu ya pakai motor, jadi mungkin kurang malah. Jadi bapak-bapak. Sebenarnya salah Anda nih mau ngajak saya seperti ini. Enggak. Gini, Amor yang aku maksud sama Aswin, konotasi kami, Amor yang ngebul gitu loh. Oh, berarti saya bukan termasuk dong. Ya berarti kalian apa? Komunitas motor. Yang mencintai motor. Kesenangan motor. Karena di klub kami sendiri itu nggak harus punya motor itu. Yang penting dia bisa mencintai motor itu dulu. Kita cintai dulu, kita gantung motor impian kita sampai kita bisa dapat. Ada beberapa memang orang seperti itu. Dia ikut-ikut kita tapi nggak pakai motor itu. Sampai akhirnya dia punya motor itu. Wih, respect itu ya. Respect banget. Makanya aku suka komunitas ini. Yes, I love Cracker. I love you, Cracker. Intinya apa ya, aku sih satu sih boy yang aku dapat dari pembicaraan kita hari ini sama Teguh. Nggak ada. Jadi jangan percaya 100% omongan saya karena saya cuma aku. Ada sih, kalau aku pribadi sih ternyata anak motor nggak semua sepakat bahwa anak motor yang didampingi oleh Patwal dan Motor Bos
lampu merah itu benar. Benar. Contohnya Teguh, dia nggak sepakat itu, bahkan Teguh juga termasuk orang yang risih ya gue ya. Risih. Nah, seperti Sekarang itu. Yang nggak kedua, suka ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan sendiri ada tempatnya, bukan di jalan raya. yang kedua memang antar generasi anak motor dari tahun ke tahun tuh berbeda. Cuman untuk kecintaan terhadap motor sendiri itu masing-masing punya niat yang berbeda kan ya kan. Yes. Nah, ada yang sekedar hobi, ada yang sekedar untuk membuktikan, aku ini keren gitu nah. Oke. Gue anak motor. Yang pasti sih satu sih kalau aku. Apa itu boy? Mungkin hobinya beda gitu boy, tapi rasa nikmatnya itu aku yakin aku bisa ngerasakan rasa nikmatnya Teguh. Lagi ngotak-atik motornya sama dengan aku lagi ngeliatin jamku tuh satu-satu tuh. Sambil ngebersihin. Nah, itu ada kepuasan. Mencintai sesuatu, menjalani sesuatu hal yang kita cintai. Dalam sepi dan rasa sesal mana lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Pantai. Itulah kesimpulannya. Kamu yang kesimpulan, kan kamu yang buka. Lupa aku. Jadi gimana gue kesimpulannya gue dari diskusi singkat ini? Jadi gue langsung buat kesimpulan tentang obrolan kita. Oke, jadi kalian semua jangan menjudge anak motor kayak gitulah. Yang kalau yang jelek itu cuma oknum lah. Iya. Ya kan? Jangan diulang lagi ya Usin ya. Ya, maaf Bang. Siap bang. Terus Masih komandan. karena tingkat kepuasan orang tuh beda-beda men. Iya, Gak iya, bisa. Beat pakai knalpot ember itu kalian pasti diremehin, masih mahal jamku lah. Memang iya sebenarnya. Tapi jangan dijudge gitu. Aku berani sombong kayak gitu. Jangan dijudge. Biar dia senang dengan kepuasan sendiri karena mereka belum puber. Iya. Oke? Nah, Maaf sebut merek tadi Beat disensor ya. kamu sih apa? Beat ember. Beat knalpot ember. Sebentar semuanya FX aja ini kan ninja. Nah, kalau ada akuas sih. Oke, itu aja gengs. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Saya Teguh. saya Rohman. Saya Aswin. Kembali lagi minggu depan di jam yang sama. Salam kenal Rohman Hafiz.